Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galan Fabriantoro. Di sini kami akan mempresentasikan tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Sebelum lanjut ke materi, anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama Mbak Tiara, yang kedua saya, dan yang ketiga Mas Jasdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Imania, NIM 2019 00834. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan itu adalah serangkaian komponen operasi yang ditujukan guna untuk menangani problematika seputar jaringan itu sendiri. Nah, tidak hanya dapat digunakan sebagai pusat kendali daya saja, sistem operasi ini juga penting untuk menyediakan layanan maupun mengelola sumber daya jaringan. Nah, sistem operasi jaringan ini menyediakan juga fungsi untuk yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Dan yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Lalu yang ketiga, untuk menyediakan layanan. Yang keempat adalah menyediakan keamanan jaringan bagi multiple users. Nah, di dalam sistem operasi jaringan ini atau klien atau server yang umum digunakan itu adalah Windows NT Server Family atau Windows Server 2000 dan 2003, Novell NetWare, dan Unix atau Linux. Yang kedua ada Windows 98, Windows 2000 Profesional, Windows XP Profesional, dan Windows NT Workstation tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan seperti dapat mengakses file dan printer. Sekian presentasi dari materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tiara tentang apa saja contoh sistem operasi jaringan. Beberapa sistem operasi jaringan yang umum kita jumpai adalah yang pertama itu Microsoft MS-Net, dan yang kedua Microsoft LAN Manager, ketiga Novell NetWare, yang selanjutnya Microsoft Windows NT Server, yang selanjutnya GNU atau Linux, yang selanjutnya Bayan Vines, dan beberapa varian unik seperti SCO Open Server, Novell Uniqueware, atau Solaris. Selanjutnya jenis-jenis sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan sejatinya terdiri atas 6 jenis, yakni Bayan Vines, Novell NetWare, MS LAN Manager, MS Windows NT Server, GNU atau Linux, dan Unix. Adapun jenis sistem operasi tersebut tentu sama pentingnya demi menyediakan berbagai macam layanan, pengelolaan sumber daya jaringan, hingga terkait keamanan jaringan bagi sejumlah user. Keywords tidak hanya menyediakan berbagai informasi mengenai jaringan saja, melainkan memiliki layanan penjual domain hosting untuk berbagai keperluan website Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Imania, NIM 2019 00834. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Yang pertama materi saya adalah menjelaskan tentang perbandingan antara LAN dan broadband. Yang pertama adalah dilihat dari definisi dari LAN dan broadband itu sendiri. Yang pertama adalah definisi LAN. LAN itu singkatan dari Local Area Network, yaitu adalah rakitan komputer dan perangkat terkait yang saling berhubungan, dan LAN ini diimplementasikan di area yang relatif lebih kecil. Yang kedua adalah definisi dari broadband. Broadband itu adalah mengacu pada koneksi internet yang berkecepatan tinggi. Dalam broadband itu banyak saluran data yang digunakan dalam satu kabel, dan ini jenis koneksi bandwidth yang lumayan tinggi. Yang kedua itu adalah keuntungan dari LAN maupun broadband. Lalu keuntungan dari LAN itu sendiri adalah yang pertama itu sumber daya seperti perangkat keras, file, dan perangkat lunak itu mudah dibagikan melalui LAN. Dan kedua itu biaya pemasangan LAN itu relatif lebih rendah. Ketiga, LAN itu fleksibilitas. Lalu selanjutnya adalah tingkat kesalahan yang rendah dan keandalan dalam operasi sendiri, dan perawatan yang sederhana. Fasilitas untuk backup juga sudah terpusat. Lalu yang terakhir ada kecepatan transfer pada
data LAN itu sudah tinggi. Yang selanjutnya adalah keuntungan dari broadband. Keuntungan dari broadband yang pertama adalah konektivitasnya itu penuh waktu, lalu saluran teleponnya tetap itu tidak terpengaruh. Lalu grafik, musik, video, dan lain-lain itu dapat diunduh dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang selanjutnya adalah pesan instan itu dapat dilakukan. Yang selanjutnya adalah game interaktif berkecepatan tinggi itu dapat dimainkan dalam broadband. Radio, internet, streaming video, dan voice over IP, panggilan telepon, dan lain-lain dapat diterima sebagai layanan real-time tanpa gangguan. Apa saja sih karakteristik dari LAN maupun broadband itu sendiri? Yang pertama adalah karakteristik dari LAN sendiri itu adalah jaringan berkapasitas yang sudah tinggi, yaitu sebesar 230,4 KB per second atau 1000 byte per detik hingga 10 GB per second atau milibit per detik. Yang kedua itu cara bekerjanya LAN itu dalam jarak yang terbatas di area geografis yang terbatas, dan secara umum pemasangan kabel digunakan untuk transmisi, dan LAN itu dimiliki oleh satu organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik dari broadband. Yang pertama adalah broadband itu dapat digunakan untuk merujuk throughput aktual dan teoritis. Lalu yang kedua adalah unduh konten dengan kecepatan minimal 4 MB per detik dan ditentukan oleh Komisi Komunikasi Federal. Unggah konten dengan broadband dengan kecepatan minimal 1 MB per second melalui jaringan penyedia broadband atau 4 MB per second per 1 MB per second dan didefinisikan oleh Komisi Komunikasi Federal. Penjelasan tentang teknologi apa saja yang mendukung dalam dunia bisnis. Teknologi informasi sudah banyak dipakai untuk mendukung sistem bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik di bidang ekonomi maupun perbankan. Nah, dengan hadirnya beberapa aplikasi dan layanan e-commerce, e-business, e-banking, dan sebagainya, kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pebisnis merasa perlu mengaplikasikan teknologi informasi ini dalam lingkungan kerja mereka. Nah, aplikasi teknologi informasi ini mengakibatkan perubahan pola kebiasaan kerja. Misalnya pada aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, peran teknologi dalam dunia bisnis, dalam teknologi yang mendukung dunia bisnis ini untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau e-dagang atau perdagangan elektronik. Nah, e-commerce ini yaitu perdagangan yang memakai jaringan komunikasi internet. Nah, e-commerce ini adalah bagian dari e-business, di mana cakupan e-business itu lebih luas dan tidak hanya sekedar penjagaan, namun meliputi juga pengkolaborasian partner bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada 6 peran penting teknologi informasi dalam dunia bisnis atau dalam bisnis. Yang pertama ada mempermudah cara informasi. Tentu saja teknologi ini mempermudah cara informasi, misalnya antara perusahaan dengan pebisnis atau pedagang. Dengan adanya teknologi ini, mereka dapat menjalin komunikasi dengan baik. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Mereka ini, para pebisnis atau pedagang lainnya itu dapat memberikan pengetahuan dan sumber informasi yang mereka dapat, yang akan mereka bagikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah manajemen data. Manajemen data itu untuk memastikan dari data itu dapat diatur dengan mudah dan aktual dari segi waktu. Dan proses ini mencakup perolehan dan penyimpanan data itu sendiri, perlindungan data itu sendiri, dan pemrosesan yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya ada Customer Relationship Management. Itu adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk mengelola hubungan pelanggan yang memadukan proses antara manusia dan teknologi itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah aktivitas bisnis selama 24 jam. Nah, dalam teknologi ini, bisnis ini mereka itu dapat dipantau dengan teknologi itu selama 24 jam dengan adanya teknologi tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu contoh penggunaan teknologi dalam bisnis. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu satelit, yang kedua enterprise resource planning atau ERP, yang selanjutnya e-commerce, yang selanjutnya aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Selanjutnya aplikasi chat email seperti Yahoo, Gmail, dan yang terakhir aplikasi website seperti WordPress, blog dan lain-lain. Manfaat teknologi informasi dalam bisnis yaitu kurang lebih ada 4. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru atau e-commerce. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan monitoring karyawan. Yang ketiga, penyebaran informasi cepat melalui internet dibanding pos. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi membantu perusahaan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, apa itu standar WAP? WAP atau Wireless Application Protocol adalah standar atau protokol lama yang digunakan untuk pengiriman dan penyajian informasi nirkabel ke telepon seluler atau perangkat nirkabel lainnya. WAP akan membawa informasi secara online melalui jaringan internet menuju ponsel atau klien WAP yang lain. Dengan adanya WAP ini, berbagai informasi dapat diakses dengan mudah tanpa harus terhubung dengan jaringan kabel. WAP Forum merilis versi pertama WAP pada tahun 98. Sejak itu WAP telah digunakan secara luas oleh produsen telepon nirkabel, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi di seluruh dunia. Yang selanjutnya ini bagaimana cara kerja WAP atau WAP. Setelah mengetahui apa itu WAP, bagaimana cara kerja teknologi tersebut, ada beberapa prosedur. Ini yang pertama, pengguna akan menghidupkan perangkat wireless seperti ponsel dan membuka browser WAP mini. Dan yang selanjutnya, perangkat akan mengirimkan radio signal untuk mencari servis dari provider. Selanjutnya, koneksi tersambung dengan layanan provider, terus langsung pengguna memilih situs web yang ingin dikunjungi atau dilihat. Selanjutnya, perangkat akan mengirim permintaan ini ke server gateway menggunakan protokol WAP. Selanjutnya, gateway bertanggung jawab untuk menerjemahkan permintaan WAP ke permintaan HTTP biasa. Selanjutnya, server gateway kemudian akan membuat kode data HTTP sebagai WML. Data berkode WML dikirim kembali ke perangkat Anda. Dan yang terakhir, Anda dapat melihat situs web dengan versi nirkabel dari halaman web yang Anda pilih. Selanjutnya, iMode. iMode pertama kali ditawarkan di Jepang pada Februari 1999 atau 99 dan memperoleh lebih dari 6 juta pelanggan hanya dalam waktu 14 bulan. Yang selanjutnya yaitu contoh struktur jaringan iMode. Berbeda dengan standar WAP yang menggunakan Wireless Markup Language atau WML, di atas tumpukan protokol untuk perangkat genggam nirkabel, iMode meminjam dari protokol milik Docomo ALP atau HTTP dan TLP atau TCP atau UDP, serta formal data internet tetap seperti CHTML, bagian dari bahasa HTML yang dirancang oleh Docomo. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.